Oke, kembali lagi dengan saya Julian Fikri. Sekarang kita akan membahas mengenai balok di atas dua tumpuan dengan beban merata tapi hanya di sebagian bentang, tidak di seluruh bentang ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai balok di atas dua tumpuan dengan beban merata di sepanjang bentang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas contoh soalnya ya. Soal 2. Di sini diketahui sebuah balok AB ya, dengan panjang 8 meter dibebani dengan beban terbagi rata sebesar Q sama dengan 1,5 ton per meter. Nah, bebannya ini hanya sepanjang 3 meter saja ya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya di sini Q itu 1,5 ton per meter. Kemudian L di sini 8 meter dan L1 kita sebut adalah 3 meter. Ya. L1 di sini adalah panjang dari bebannya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Pertama-tama seperti biasa kita harus mencari Q besarnya dulu atau beban terpusat ya. Jadi dari beban merata itu kita ubah menjadi beban terpusat dengan cara mengalihkan beban merata dikali dengan panjang bebannya ya. Berapa panjangnya? 1,5 dikali 3 meter sama dengan 4,5 ton. Nah, di sini berubah menjadi ton saja. Kalau sebelumnya ton per meter Q-nya itu Q kecil. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q besarnya, otomatis di sini kita mengetahui bahwa jarak dari beban itu, beban Q besar itu ke salah satu titik itu bisa diketahui dengan cara ya menggambarkannya saja ya. Nah, kita lihat di sini ada tumpuan A dan tumpuan B. Apabila jarak panjang bebannya aja itu 3 meter, otomatis kita mencari Q besarnya itu adalah setengah dari 3 meter. 3 meter ya. Itu adalah jarak beban Q terhadap titik A ya. Sedangkan jarak beban Q ke titik B tinggal kita tambahkan saja nanti dengan sisanya ya. Misalnya di sini adalah jarak totalnya itu 8 meter. Ya otomatis sisa di sebelah sini itu adalah 5 meter ya. 5 meter ditambah setengah kali 3 meter. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari reaksi, nah kita lanjutkan dengan mencari reaksi di titik A dan di titik B. Karena ini posisi bebannya tidak simetris, dia lebih condong ke arah A ya. Jadi kita harus menggunakan persamaan momen seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya ya. Di sini saya mulai dengan momen di titik B sama dengan 0, otomatis semua gayanya kita arahkan ke titik B ya. Semua gayanya kita arahkan ke titik B, saya pakai warna biru di sini. Di sini ada apa? RA, berarti reaksi A. Ada apa lagi? Ada beban Q ya. Nah, kita arahkan ke titik B. Momennya, berarti RA kalau kita arahkan ke titik B itu positif ya, karena dia searah jarum jam. Jaraknya berapa? 8. Berarti di sini kita dapat RA dikali 8 positif. Kemudian kita tambahkan lagi apa? Ada Q ya, Q dikali dengan jaraknya. Berarti di sini Q itu 4,5. Nah, kenapa di sini Q-nya kita masukkan nilai minus? Karena dia kebalikan dari jarum jam momennya ya. Di sini ada Q 4,5 minus dikali dengan jaraknya yaitu 8 dikurang setengah kali 3 seperti yang kita gambarkan tadi ya. Didapatkan nilai sebesar 3,65625 ton itu untuk RA ya. Nah, dengan cara menggambarkan seperti ini itu memudahkan kita untuk mencari jarak, jadi menentukan posisi-posisi dari lengan momennya itu lebih mudah dengan cara visual seperti itu ya. Lanjut kita mencari reaksi di titik B ya. Nah, gambarnya masih tetap sama. Jadi kalau misalnya kita mencari reaksi di titik B, otomatis semua gaya kita harus arahkan ke titik A ya. Ini saya hapus dulu sedikit. Saya hapus. Nah, oke. Nah, hapus
hapus semua jadi dikit. Nah, ini ada tumpuan tadi ya. Jadi kalau misalnya ada key ini 3 meter, ini 1,5 3 meter. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau mencari momen di titik A, itu otomatis semua gaya itu kita arahkan ke titik A ya. Momen titik A sama dengan 0, berarti di sisi sebelah kanan ada reaksi B atau RB. Kita arahkan ke titik A dikali dengan jaraknya 8. Karena RB itu ke titik A itu kebalikan dari jarum jam, maka dia minus ya. Jadi minus RB dikali 8. Kemudian ada Q lagi di sini. Nah, Q jaraknya ke titik A hanya setengah kali 3 meter. Jadi tinggal langsung seperti sini saja ya. Nah, karena Q ini ke titik A searah jarum jam, maka dia positif. Kita selesaikan perhitungan matematikanya, didapatkan minus RB sama dengan minus 0,84375 ton. Atau minusnya kita bisa coret menjadi positif semua ya. Nah, simple seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah perhitungan kita ini sudah benar, kita bisa menggunakan persamaan jumlah gaya-gaya itu harus gaya-gaya vertikal harus sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa gunakan sigma gaya vertikal itu sama dengan 0. Apa aja gaya vertikal? Di sana ada Q, ada RA, ada RB. Nah, karena Q itu adalah minus ke arah bawah ya, kita sudah sepakati bahwa gaya yang ke arah bawah itu adalah minus. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada positif RA ke arah atas dan positif RB. Itu sama dengan 0. Jadi sigma vertikal itu adalah cuman ini saja. Ada Q besar ya. Q besar minus RA RB. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Kalau misalnya RA-nya kita pindah ke sini, berarti menjadi minus RA minus RB. Atau kita bisa hilangkan minus-minusnya menjadi positif, jadilah seperti ini ya. Q sama dengan RA ditambah RB. Apakah itu sama? Kalau nilainya sama, berarti dia sudah dalam keadaan setimbang ya. Berarti sudah oke. Nah, setelah kita sudah mempunyai reaksi, kita bisa lanjutkan dengan mencari gaya dalam dari si batang ini, dari si batang AB. Nah, pertama-tama kita mencari yang lebih mudah dulu ya, mencari momen di titik C. Jadi momen titik C itu seperti yang pernah kita bahas. Kalau saya lebih sering menghitung momen itu dari kiri ke kanan. Jadi dari titik A mulai ke titik B. Kalau kita mulai dari titik A, berarti sisi sebelah kanan dari titik A itu harus diabaikan. Nah, sekarang kita mau mencari titik C berarti ya. Titik C berarti kita tutup sisi sebelah kanan. Nah, ini tidak perlu kita lihat lagi. Sementara ini kita hanya fokus ke bagian sini saja ya. Berarti kalau momen titik C ini, semua gaya yang ada di sebelah kiri titik C itu harus dihitung. Ada apa aja? Ada RA ya. Kita masukkan nilai RA. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah L1 kali L1. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini ada yang tadi kita sudah cari yaitu Q besar. Q besar di sini jaraknya berapa ke titik C? Setengah L1 ya. Dapat seperti ini. Karena dia arah momen itu ke titik C adalah kebalikan dari jarum jam, maka dia minus. Nah, di sini ada minus. Oke, kita selesaikan, masukkan nilainya, didapatkan momen di titik C sama dengan 4,2185 ton meter ya. Satuannya harus ton meter karena momen. Beda dengan Q kecil tadi ya. Kalau Q kecil itu adalah ton per meter. Berarti beban satuan setiap 1 meter. Nah, kalau ton meter ini adalah beban momen. Kita nyebutnya gaya momen. Oke, setelah titik C, kita mau mencari momen maksimum. Seperti yang sudah pernah kita bahas, momen maksimum untuk beban merata pada sebagian bentang itu tidak berada di tengah-tengah. Karena dia lebih cenderung ke titik
beban terberat seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat beban terberat itu mengarah ke titik A ya, otomatis seperti itu ya. Bisa dilihat secara visual juga. Nah, untuk mencari momen di titik X, kita menggunakan rumus yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita buat ya. Rumus generalnya, momen max itu adalah RA dikali X min setengah Q X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya seperti ini jadinya. RA itu 3,6265625, kemudian Q itu 1,5 ya. Nah, ini kita turunkan ya, kita diferensialkan. Karena apa? Karena turunan dari momen itu adalah gaya lintang. Nah, kita punya apa ya? Punya suatu informasi bahwa di mana momen itu max, gaya lintang itu pasti 0, atau kebalikan, gaya lintang max, momen pasti 0. Nah, karena kita pengen mencari momen max, otomatis kita harus mencari gaya lintang. Kita harus nolkan gaya lintangnya. Nah, gaya lintang itu adalah turunan dari momen. Jadi kita bikin dulu turunan dari gaya lintang adalah ini. Salah, maksudnya turunan dari momen adalah gaya lintang. Ini hasilnya RA min Q dikali X ya. Kemudian kita sama dengankan 0 saja, karena kita pengen mencari gaya lintang yang sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa mencari X-nya sama dengan berapa. Tinggal operasi hitungan matematis ya. X, Q-nya pindah ke sebelah kanan 0 dan sebagainya. Kita dapatkan nilai X sama dengan 2,4375 meter. Nah, setelah mendapatkan jaraknya, kita masukkan lagi nilai X tadi ke dalam persamaan umum tadi. Didapatkan momen maksimum itu adalah 4,456055 ton meter. Jadi bisa kita gambarkan di sini, momen maksimum itu berada sejarak 2,437 meter dari titik A. Nah, berarti dia posisinya di sini, belum nyampe ke titik C ya. C tadi 3 meter. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Nah, di titik A dia 0, kemudian di titik maksimumnya dia 4,45 sekian, terus turun ke titik C 4,2 dan balik lagi ke titik B itu 0. Seperti itu ya. Nah, ini gambar besarnya bisa dilihat. Nah, kemudian kita ingin mencari gaya lintangnya ya. Gaya lintang simple dia. Jadi tinggal kita mulai dari titik D titik A ya. D itu adalah lintang, jadi DA ada lintang di titik A, itu sama dengan gaya apa aja yang ada di titik A? Hanya ada RA ya. Naik ke atas itu ada RA. Kemudian di titik X, nah dengan persamaan tadi ya, pada saat momennya itu max, lintangnya 0, otomatis berarti di titik 2,435375 ini D-nya adalah 0. Kemudian turun lagi ke titik C. Di titik C ini ada kita nyebutnya minus RB ya. Nah, dia dikurangin jadi sebesar minus RB. Kemudian sampai ke titik B itu dia tetap sama dan kembali lagi ke titik 0. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, untuk gambar yang besarnya seperti ini ya bentuknya. Jadi lintang di bagian sisi sini dia itu bermuatan negatif, sisi sini bermuatan positif karena dia di atas dari garis netral ya, ini garis normal. Nah, untuk gaya normalnya dia tidak ada nih. Jadi gaya dalam itu kan ada 3, ada normal, ada lintang, ada momen. Karena di sini gayanya itu cuma gaya vertikal saja, akibat beban merata ini dia tidak ada gaya normal. Tetapi kalau misal ada gaya yang sejajar serat dari batang atau miring, itu nanti bisa menyebabkan adanya gaya normal ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini saja. Terima kasih.
kita lanjutkan dengan contoh soal lain.